Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, ketenangan dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tentang sihir, ya. Jenis-jenis sihir dan terapinya, ya. Yang selanjutnya adalah sihir pendarahan, ya. Bagaimana sihir pendarahan ini terjadi? Di sini dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali bahwa sihir jenis ini tidak terjadi kecuali pada wanita, ya, karena hanya wanita yang mengalami haid, mengalami istihadah. Istihadah itu adalah darah yang keluar di luar periode haid, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sihir jenis ini tukang sihir menguasakan seorang jin atas seorang wanita yang ingin disihirnya. Kemudian jin itu ditugasi untuk mengeluarkan darah dengan cara masuk ke dalam jasad wanita tersebut dan berjalan di urat-uratnya bersama darah, ya, karena memang syaitan sanggup melakukan itu, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Sungguhnya syaitan itu mengalir pada diri manusia sebagaimana mengalirnya darah, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jika jin ini telah sampai kepada otot, ya, yang ada di rahim, maka dia akan mengoyakkannya, ya, mengoyakkannya sedemikian rupa hingga otot itu mengalirkan darah, ya. Makanya ketika ditanya oleh Hamnah binti Jahash tentang istihadah tadi, ya, darah yang keluar di luar periode haid. Misalnya orang yang haid itu kan paling sebentar, ya mungkin seminggu lah, toleransinya sampai 2 minggu, ya. Nah, setelah 2 minggu darahnya masih keluar terus, maka ketika itu seseorang tetap dia harus melaksanakan sholat, ya. Nah, ketika ditanya tentang istihadah, apa kata Nabi? Innama hiya ruqdatun min raqdatis syaitan, ya. Itu hanyalah satu hentakan di antara hentakan-hentakan syaitan. Dalam riwayat lain disebutkan innama huwa irqun wa laysat bil haidah, ya. Dan itu hanyalah pendarahan otot di rahim, bukan haid, ya. Makanya orang yang istihadah, dia tetap wajib salat, dia tetap wajib berpuasa, karena itu darah penyakit, bukan haid. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 2 riwayat tadi, ya, kita ketahui bahwa istihadah adalah akibat hentakan syaitan di dalam salah satu otot yang ada di rahim wanita. Nah, apa itu sihir pendarahan? Ialah apa yang disebut oleh para ahli fiqih dengan istihadah, dan di kalangan kedokteran disebut dengan pendarahan. Ibnu Athir berkata, istihadah ialah seorang wanita terus-menerus mengeluarkan darah setelah hari-hari haidnya yang biasa. Kemungkinan pendarahan itu berlangsung sampai beberapa bulan, dan mungkin juga jumlah darahnya sedikit ataupun banyak. Ada yang sampai berbulan-bulan, ya. Masa dia nggak sholat berbulan-bulan? Itu adalah tendangan daripada tendangan syaitan.
Lalu bagaimana cara mengobati orang yang terkena sihir pendarahan? Yang pertama, bacakanlah ruqyah ke dalam air untuk diminum dan dipakai mandi selama 3 hari. Ada yang buat diminum, ada yang buat dimandikan. Insya Allah dengan izin Allah darah itu akan berhenti. Kemudian yang selanjutnya, jika darah belum berhenti, maka tulislah ayat ini. Ya, tulis ayat. Apa yang ditulis? Likulli naba'in mustaqar, dengan tinta yang suci, kemudian larutkan ke dalam air. Ya, tentunya tinta yang boleh dikonsumsi seperti dari za'faran, mungkin boleh ya, dari za'faran ya. Kemudian larutkan ke dalam air dan perintahkan wanita yang bersangkutan untuk minumnya sebelum sarapan. Selama berapa? Ya, selama berapa hari? Selama 2 atau 3 pekan. Insya Allah dengan izin Allah wanita itu insya Allah akan bisa sembuh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada contoh ya yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, contoh pengobatan sihir pendarahan. Di sini ada seorang wanita yang sedang mengalami pendarahan berat ya, datang kepada saya, lalu saya bacakan ruqyah kepadanya. Kemudian saya berikan beberapa kaset Al-Quran, tidak lama kemudian darah wanita itu berhenti. Nah, tentang penulisan ayat-ayat Al-Quran dan meminumnya, Syekhul Ibnu Taimiyah berfatwa membolehkan. Ya. Jadi ini bukan jimat. Ya. Boleh, kata Ibnu Taimiyah, menulis untuk penderita dan orang sakit lainnya sesuatu dari kitab Allah dan zikirnya dengan tinta yang dibolehkan dan dipakai mandi dan diminum sebagaimana hal tersebut ditegaskan oleh Ahmad dan lainnya. Jadi itu bukan syirik. Yang penting juga tintanya dari zat yang aman untuk bisa diminum. Ya, jangan sampai yang tidak aman karena dilarang ya. Dilarang kita mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan tubuh kita. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu pada kebinasaan. Makan yang halal dan thayyib itu dalilnya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah sihir yang menghalangi pernikahan. Misalnya kita mempunyai teman, mempunyai anak, saudara yang susah sekali disuruh nikah. Selalu saja ada alasan. Selalu saja ada penghalang. Jangan-jangan dia terkena sihir yang bisa menghalangi dia dari pernikahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana terjadinya sihir penghalang pernikahan ini? Bisa jadi seorang pendengki, kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, seorang pendengki datang kepada tukang sihir. Ya, tukang sihir ya. Lalu meminta darinya untuk mengerjakan sihir kepada anak perempuan si fulan. Misalnya dia ingin menikah kepada si fulan. Ya, si fulana. Tapi si fulana menolak. Akhirnya dia dendam. Dia sihir wanita itu. Dihalangi dia untuk tidak bisa menikah. Ya. Kemudian tukang sihir meminta nama gadis yang dimaksud, nama ibunya, dan salah satu benda bekas pakaiannya. Lalu tukang sihir mengerjakan sihir dengan menugaskan satu atau beberapa jin agar menempel gadis tersebut. Ditempel oleh jin. Ya. Hingga dapat masuk kepadanya. Ketika gadis tersebut sedang dalam salah satu dari 4 keadaan, ya, yang memungkinkan untuk masuk kepada seorang perempuan, ya. Jadi kapan sih setan itu bisa masuk ya kepada tubuh kita? Pertama ketika kita sangat takut yang berlebihan, masuk dia. Sangat marah, masuk. Ya. Sangat lalai, masuk.
Nah, itu tidak boleh lalai, harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena asyaiton jathimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu menetap di hati anak Adam, kata Nabi. Jika dia berzikir, maka syaitan akan lari. Tapi jika dia lalai, maka syaitan akan waswasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika ada gejolak nafsu dan syahwat. Ketika ada syahwat, disitulah syaitan masuk. Ketika kita tidak bisa mengendalikan syahwat, disitulah syaitan masuk. Maka jangan bebaskan syahwat kita, jangan bebaskan nafsu kita. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal amaratun bisu. Aku tidak bebaskan nafsuku, sungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian jin tersebut berada dalam dua keadaan. Yang pertama, jin itu masuk ke dalam wanita tersebut lalu menjadikannya merasa benci kepada setiap calon suami yang mengajukan lamaran kepadanya. Ditolaknya langsung. Tidak ada pakai alasan, nggak pakai pikir-pikir lagi, langsung ditolak. Tawarin ini, tolak. B, tolak. C, tolak. Akhirnya apa? Akhirnya orang jadi malas nawarinnya. Kenapa? Karena dia selalu ditolak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau jin tersebut tidak bisa masuk. Ya. Lalu mengerjakan sihir, menipu penglihatan dari luar. Lalu terbayangkan oleh orang lelaki bahwa wanita tersebut berwajah buruk. Ya. Pokoknya setiap wanita yang datang kepadanya dibuat oleh jin ini buruk rupanya. Selalu membisikkan hal ini kepadanya. Akhirnya selalu gagal, pernikahannya selalu gagal. Ya, karena dihiasi oleh syaitan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana gejala daripada sihir penghalang pernikahan ini? Ya. Yang pertama, pusing dari waktu ke waktu. Ya, dia selalu pusing. Tidak berhenti sekalipun dikasih obat oleh dokter, pusingnya nggak berhenti. Yang kedua, sesak berat di dada, terutama setelah asar hingga pertengahan malam. Setelah asar datang penyakit. Kemudian yang ketiga, melihat pelamar berwajah buruk, padahal mungkin yang melamar itu laki-laki yang tampan, calonnya itu wanita yang cantik, tapi syaitan membuat wajahnya itu buruk, disihir oleh syaitan matanya. Makanya sebenarnya saya mengatakan bahwa jodoh seseorang itu sebenarnya mudah, tetapi dia yang mempersulit, atau syaitan yang mempersulitnya. Maka saya menyarankan jangan mudah menolak jodoh. Pikirkan dulu. Kalau orang menawarkan, apalagi yang ditawarkan itu adalah seorang laki-laki yang baik, yang berakhlakul karimah, pikirkan dulu, coba istikharah dulu. Jangan langsung ditolak. Ya. Jangan orientasi kita hanya fisik. Fisik ini tidak akan bertahan lama, ikhwatal iman. Ya, berapa lama sih fisik? 20 tahun, 30 tahun, selesai sudah. Yang bertahan lama apa? Akhlak. Makanya kata Nabi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau ada yang datang kepadamu, kamu ridho agama dan akhlaknya, nikah. Hiasan sejati adalah akhlak. Kalau tampan, cantik, membuat langgeng sebuah pernikahan, tidak ada artis yang bercerai. Kalau kekayaan membuat keluarga sakinah, tidak ada orang kaya yang bercerai. Ya. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, kata para ulama. Balil jamal jamalul ilmi wal adab. Bukanlah keindahan itu adalah ketampanan, kecantikan, itu bukan yang menghiasi kita. Tapi yang menghiasi kita sebenarnya adalah ilmu dan akhlak. Ya.
Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak berpikir, terlalu banyak mikir. Ya. Ditawarin jodoh, mikirnya terlalu banyak. Terlalu banyak pertimbangan. Nimbang boleh, ini terlalu banyak pertimbangan, nanti gimana, ini gimana. Jadi sudah terbayang ketakutannya dulu, nanti cari nafkahnya gimana, nanti ngasih makannya bagaimana. Padahal kan rezeki orang nikah itu kan ajaib. Kan Nabi mengatakan iltamisu rizqa fin nikah, carilah rezeki dalam pernikahan. Iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih, kalau mereka miskin Allah kayakan. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal, nikahi wanita mereka datang membawa harta. Kemudian yang selanjutnya, kadang-kadang selalu ada rasa sakit di perut. Ya. Selanjutnya, rasa sakit di tulang punggung bagian bawah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara pengobatannya? Yang pertama, bacakan ruqyah kepadanya. Jika kesurupan dan jin yang ada di sana berbicara, maka hadapilah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yang pernah kita bahas. Hadapi. Ya. Ingat, fokus pada pengobatannya. Jangan terlalu banyak ngobrol sama jin, karena jin ini bisa saja berdusta. Dia banyak ngobrol supaya kita berhenti berzikir. Ngobrol secukupnya. Dan jangan percaya terhadap informasi yang dia sampaikan, karena mereka adalah pendusta besar, kadzub. Ya. Kemudian, jika tidak kesurupan, artinya tidak aktif ya, dan merasakan perubahan di jasadnya, maka berilah dia beberapa amalan. Pertama, sholat tepat waktu. Coba disuruh sholat tepat waktu. Tidak mendengarkan musik-musik, khususnya musik-musik jahiliyah. Wudu, ya disuruh wudu, dan membaca ayat kursi sebelum tidur. Yang selanjutnya menghimpun dua telapak tangan dan membaca al-mu'awwidzat, ya An-Nas, Al-Falaq. Kemudian meniupkan dan mengusapkannya ke badan 3 kali sebelum tidur. Selanjutnya merekam ayat kursi berulang-ulang selama 1 jam, ya, dan didengarkan setiap hari. Ambil recorder, baca itu ayat kursi, kemudian berkali-kali ulang, karena membaca ayat kursi berulang-ulang ini juga salah satu cara untuk membakar jin. Mereka mu'awwidzat, ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, berulang-ulang juga selama 1 jam, kemudian didengarkan setiap hari. Kemudian bacakan untuknya ruqyah ke dalam air, kemudian diminum dan dipakai untuk mandi setiap 3 hari sekali. Kemudian setelah subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sehari 100 kali. Ini juga cara untuk mendeteksi apakah ada setan dalam tubuh kita atau tidak, ada gangguan atau tidak. Coba baca. Kalau kita sanggup selesai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, insyaallah berarti tidak ada gangguan dalam tubuh kita. Terkadang ada orang disuruh baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai 100 kali ini nggak sanggup. Selalu ada reaksi. Ada teman saya yang disuruh baca, palanya itu miring, gerak. Ada reaksi. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, amalan ini coba dilakukan selama 1 bulan penuh. Dan setelah sebulan maka akan terjadi di antara 2 hal. Insyaallah. Pertama, sudah hilang gejala-gejalanya dan sudah sembuh dari sihir, ya, atau rasa sakitnya bertambah dan gejalanya juga bertambah. Jika ini yang terjadi, maka bacakanlah ruqyah kepadanya, maka dia akan kesurupan insyaallah, ya, dan lalu hadapilah sebagaimana telah dijelaskan. Jadi bisa jadi seseorang yang sulit menikah itu bisa juga dicintai oleh jin, ya, karena dia suka mengumbar auratnya, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jin itu tidak rela, ya, jin itu tidak rela dia menikah karena jin itu mencintainya. Makanya kalau kita membuka pakaian, kita menanggalkan pakaian, jangan lupa baca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, ya, dengan nama Allah tidak ada Tuhan selain Dia, itu yang kita baca. Ya. Nah,
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ya, kalau ada saudara kita yang sulit menikah, bisa jadi dia terkena sihir yang menghalangi dia dari pernikahan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang mana dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.